Memasak opor gori. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini udah manaskan api ya kita dan langsung masukkan perbumbuannya ya. Perbumbuan ini beli di pajak ya teman-teman, enggak kita buat sendiri. Dan bumbunya itu ada kunyit, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai sedikit ya, cabai merah sedikit, kunyit, kemiri, jahe, dan ada daun salam, daun jeruk, dan juga kapulaga, bunga lawang itu ada di dalam semua ya. Bumbu-bumbu ini juga memakai tumbar ya teman-teman, semua digiling halus. Nah, ini juga dikasih serai ya teman-teman, biar supaya makin harum dan makin wangi. Nah, lanjut ya teman-teman, dioseng-oseng, diaduk-aduk. Jangan lupa dikasih bumbu perasanya ya, seperti gula, garam, penyedap ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Kita tumis sampai harum bumbunya ya teman-teman. Jangan lupa ya diicip-icip rasa juga kalau udah kita taruh semua perbumbuannya. Dan bumbunya terus ditumis sampai harum ya teman-teman. Dan setelah harum, masukkan gori yang sudah kita cacah-cacah kecil tadi dan sudah direbus terlebih dahulu gorinya ya teman-teman. Kalau di tempat saya ini namanya gori, kalau di tempat daerah-daerah lain mungkin namanya beda-beda ya teman-teman. Bisa di komen di bawah di daerah masing-masing namanya apa ya buah ini, sayur ini ya. Oke, terus diaduk-aduk semua ya teman-teman sampai meresap bumbunya di dalam gorinya ya teman-teman. Lanjut kita diamkan terus sampai dia benar-benar meresap bumbunya, sampai dia benar-benar harum menyatu dengan gorinya ya teman-teman, bumbunya ini. Nah, setelah dirasa harum dan sudah masuk semua bumbunya, jangan lupa kita kasih ya santan yang sudah kita peras tadi. Santannya ini bisa ditaksir dan ditakar ya sendiri ya, dikira-kira saja ya teman-teman. Karena kalau kami ini kan masaknya banyak ya, ini kualinya kuali besar, jadi santannya itu lumayan banyak ya teman-teman. Ini satu kelapa lebih ya, satu kelapa setengah gitulah, satu kelapa separuh ya, di blender terus disaring, diperas, baru dituangkan ke gorinya ya teman-teman. Namanya ini opor gori ya teman-teman, dia hampir sama seperti gulai gori, cuman bedanya kalau gulai gori tidak memakai bunga lawang, kapulaga, kayu manis gitu, dan tidak memakai merica gitu ya teman-teman. Kalau ini dia memakai semua bahan-bahan itu karena dia namanya opor ya teman-teman. Opor itu dalam bahasa ininya hampir sama seperti apa ya, soto ya teman-teman ya. Bumbu soto itu dia hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip seperti bumbu soto. Ini namanya ya opor gori, bukan gulai ya teman-teman. Kalau gulai dia lebih agak merah-merah sedikit gitu ya teman-teman. Kalau opor kan dia lebih kuning, lebih banyak gitu ya kunyitnya ya teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, karena takutnya santannya itu bisa pecah ya teman-teman.
Kalau dia tidak diaduk-aduk dan takutnya dia itu menggelegak atau mendidih, tapi nggak diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi wajib diaduk-aduk sesering mungkin sampai dia tidak pecah santannya ya teman-teman. Nah ini dia ya, kita tunggu sebentar sampai dia benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, dalam proses memasak ini kita juga butuh kesabaran ya teman-teman, karena memasak ini tidak bisa diburu-buru teman-teman. Kalau diburu-buru takutnya nanti dia enggak matang betul-betul dan tidak tanek ya. Itulah yang mengakibatkan atau membuat sayuran itu cepat basi teman-teman. Insya Allah ya, sayuran kita itu tidak cepat basi walaupun dimasak di pagi hari, karena masih bisa dimakan sampai siang, bahkan ada yang sampai sore loh teman-teman. Ya, dengan catatan dia jangan dikeluarkan dari bungkusnya ya teman-teman, karena kebanyakan yang sudah buat ini kalau udah dibungkusi dia tahan ya teman-teman sampai sore sayurnya, tapi dengan catatan jangan dikeluarkan dari plastiknya. Kalaupun dikeluarkan dari plastiknya, mohon segera dipanasi ya teman-teman untuk dimakan kembali. Gitu caranya ya teman-teman. Dan jika punya rice cooker atau magicom bisa dimasukkan ya ke magicomnya dengan menggunakan plastiknya, langsung aja dimasukkan ke magicom bersama dengan nasi yang masih panas di dalam ya. Itu juga salah satu cara biar sayur kita itu bertahan sampai di sore hari. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah mulai mendidih sedikit-sedikit ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah mulai mau mateng ya, teman-teman. Udah mulai masak dan jangan lupa diaduk-aduk, teman-teman. Takutnya seperti yang saya bilang tadi, nanti santannya bisa pecah ya, teman-teman. Kalau udah santannya pecah, jadinya dia itu terlihat nggak enak gitu ya teman-teman. Kalau rasa sih mungkin ya nggak berubah ya. Dan setelah itu jangan lupa terus diaduk-aduk ya, dan diicipin rasanya teman-teman. Jadi kalau rasanya itu kurang manis asinnya atau gurihnya, bisa ditambah kembali ya teman-teman sayurnya itu. Biar rasanya itu gurih dan nikmat ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Sampai berjumpa kembali di vlog video saya selanjutnya. Terima kasih ya bunda-bunda teman-teman yang udah mau nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa tersenyum dan bahagia.